Oke, masih seputar topik ngobrolin fitur ekosistem Apple. Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang fitur Apple Watch di ekosistem Apple. Kira-kira ada fitur apa aja nih yang bisa kalian dapetin kalau punya Apple Watch plus device Apple lainnya? Dan sebenarnya Apple Watch ini perlu banget atau enggak sih buat ekosistem Apple? Nah, itu semua bakal dibahas di video kali ini. So, langsung aja siapin Apple Watch kalian dan kita ke fitur yang pertama, yaitu kalau teman-teman misalnya lupa taruh iPhone kalian di mana, nah kalian bisa bunyiin iPhone kalian dari Apple Watch. Jadi kalian tinggal ke control center yang ada di Apple Watch, bisa tinggal tekan tombol samping di Apple Watch kalian, dan klik icon ini, nanti iPhone kalian bisa langsung bunyi. Dan biar lebih gampang lagi buat ketemu iPhone-nya, teman-teman tinggal tekan dan tahan icon ini lagi, dan nanti pas iPhone kalian lagi bunyi, flashnya juga bakal nyala kedap-kedip seperti ini. Nah, sama juga kalau case sebaliknya, jadi kalau misalnya kalian lupa taruh Apple Watch kalian di mana, kalian bisa langsung bunyiin aja dari fitur Find My yang ada di iPhone kalian. Dan nanti Apple Watch kalian juga bakal kasih bunyi yang sama. Fitur Find My ini harus menggunakan Apple ID yang sama ya, karena fitur ini fungsinya buat cari device kalian kalau hilang. Jadi kalau Apple ID-nya beda, nanti dianggapnya device itu punya orang lain. Next, untuk navigasi Maps, ada dua aplikasi bagus yang bisa kalian pakai di Apple Watch dan di iPhone kalian, yaitu ada Google Maps dan Apple Maps. Untuk Google Maps, menurut gue fiturnya rada dibatasin sih kalau di Apple Watch, karena pertama, teman-teman nggak bisa search atau cari lokasi suatu tempat. Pilihannya cuma ada shortcut kayak gini yang bisa kalian taruh buat alamat rumah, tempat kerja, sekolah, supaya tinggal sekali klik aja langsung diarahin jalannya. Terus ada travel mode juga buat pilih transportasinya. Dan yang paling penting yang perlu teman-teman tahu dari Google Maps di Apple Watch adalah kalau kalian mulai navigasi, nanti preview mapnya itu ada di iPhone kalian, bukan di Apple Watch. Jadi nanti yang muncul di Apple Watch kalian adalah berupa teks kayak gini. Yang menurut gue liatnya agak kurang nyaman sih, karena kalau misalnya lagi nyetir itu harus dibaca dulu teksnya. Walaupun nanti Apple Watch-nya bisa vibrate pas misalnya mau belok buat kasih tahu kita, tapi menurut gue tampilan teks kayak gini agak kurang cocok sih buat di Maps. Sedangkan Apple Maps ini menurut gue adalah aplikasi navigasi yang paling bagus yang ada di Apple Watch dari segi tampilan dan integrasi sama iPhone. Nah, pertama karena Apple Maps ini bisa search lokasi yang mau kalian tuju dari Apple Watch. Di tampilan ini kalian bisa cek estimasi waktu, lewat jalan tol atau enggak, terus transportasinya apa, mau hindarin jalan tol juga bisa. Dan pas kalian mulai navigasinya, otomatis Apple Maps di iPhone juga bakal mulai navigasi yang sama. Nah, sama juga hal sebaliknya, kalau teman-teman pakai Apple Maps di iPhone, otomatis nanti kalian juga bisa navigasi dari Apple Watch kalian. Menurut gue Apple Maps ini tampilannya lebih bagus sih, lebih cocok buat jadi navigasi, karena kalian bisa lihat preview rutenya dibandingkan pakai teks. Jadi kalau lagi nyetir mobil, naik sepeda, nah kalian bisa lihat rutenya dengan lebih gampang. Memang secara informasi, gue yakin Google Maps lebih lengkap karena ya Google. Tapi kalau kayak di Jakarta, Apple Maps juga reliable kok. Kecuali kalau kalian lagi di luar kota, terus di pedesaan, nah itu gue yakin Google Maps pasti informasinya lebih lengkap. Next, buat teman-teman yang belum tahu, kalau kalian pakai Apple Watch Series 3 ke atas, kalian juga bisa unlock iPhone kalian menggunakan Apple Watch. Sebenarnya fitur ini dibuat supaya lebih gampang buat unlock iPhone-nya pas lagi pakai masker sih. Jadi kalau ada yang menghalangi Face ID, Apple Watch bisa jadi opsi buat unlock. Atau kalau misalnya nggak mau di-unlock juga bisa langsung di-lock lagi dari Apple Watch kalian. Buat pakai fitur ini, teman-teman jangan lupa nyalain settingnya dulu di iPhone di bagian Face ID dan Passcode. Pastiin fitur Face ID kalian udah nyala. Dan nyalain unlock dengan Apple Watch kalian. Sedangkan kalau di Apple Watch, kalian juga perlu pakai passcode dan nyalain fitur Race Detection buat bisa unlock iPhone kalian. Nggak cuma itu aja, kalau misalnya teman-teman mau unlock Apple Watch kalian pakai iPhone, itu juga bisa banget. Yang penting kalian nyalain settingnya dulu di Apple Watch, ada di bagian passcode, dan nyalain unlock with iPhone. Jadi pas kalian baru pakai Apple Watch, pasti kan ada passcode-nya tuh. Nah, kalian tinggal unlock iPhone kalian aja, dan nanti Apple Watch-nya juga bakal di-unlock dari iPhone. Next, dari Apple Watch, teman-teman juga bisa pakai fitur yang namanya Now Playing, yang fungsinya buat atur musik atau video yang lagi kalian tonton di iPhone. Jadi kalian bisa play atau pause, bisa skip ke lagu selanjutnya atau sebelumnya, dan kalian juga bisa atur volume langsung dari Apple Watch, tinggal putar digital crown Apple Watch kalian aja. Ini fitur yang kepake banget sih kalau misalnya kalian lagi olahraga, lagi lari, sambil denger lagu pakai AirPods. Nah, teman-teman tinggal atur pengaturan musiknya dari Apple Watch. Nggak perlu harus keluarin iPhone kalian dulu. Bahkan dari Apple Watch, teman-teman juga bisa atur musiknya mau diputar dari speaker device apa. Jadi bisa langsung dipilih dari fitur Now Playing di Apple Watch kalian. Fitur Apple Watch lainnya yang bisa teman-teman pakai ke iPhone kalian adalah fitur kamera remote. Jadi kalau kalian perhatiin di Apple Watch kalian tuh ada aplikasi ini yang ikonnya mirip kayak aplikasi kamera di iPhone. Ini adalah aplikasi kamera remote.
Dan sesuai namanya, aplikasi kamera remote ini fungsinya buat jadi viewfinder, supaya bisa lihat posisi kameranya udah bener atau belum. Dan sekaligus jadi remote buat kamera iPhone kalian. Kalau kalian klik tombol shutternya, nanti ada timernya dulu 3 detik, baru abis itu difoto. Dan kalau kalian tahan tombol shutternya, nanti bisa langsung rekam video. Tapi kalian harus tahan terus tombolnya. Dan kalau teman-teman putar digital crown Apple Watch kalian, nanti kalian bisa zoom in atau zoom out kamera iPhone. Nah, kalau kalian klik icon 3 titik ini, nanti teman-teman juga bisa atur lebih lanjut. Jadi bisa atur mau pakai timer atau enggak. Terus juga bisa pilih fotonya mau pakai kamera depan atau kamera belakang, mau pakai flash atau enggak, dan mau pakai fitur live photos atau enggak usah. Nah, gue ada sedikit tips buat teman-teman yang misalnya mau selfie tapi pakai kamera belakang iPhone. Jadi caranya tinggal ikat aja Apple Watch kalian ke belakang iPhone seperti ini. Ini gue contohinnya pakai iPhone 15 Pro Max dan strap bawaan Apple Watch ini bisa buat diikat melingkar kayak gini. Jadi kalau iPhone kalian tipenya lebih kecil dari iPhone tipe Pro Max itu pasti bakal lebih gampang lagi. Dan nanti kalian bisa manfaatin aplikasi kamera remote seperti ini. Jadi kalian bisa lihat ini posisi fotonya udah oke atau belum supaya hasil fotonya lebih maksimal. Next kita lanjut lagi, teman-teman juga bisa terima panggilan telepon dan SMS langsung dari Apple Watch. Jadi kalau ada telepon masuk, kalian bisa langsung angkat teleponnya dan ngomong lewat mikrofon yang ada di Apple Watch tanpa harus keluarin iPhone kalian. Termasuk juga kalau mau buat panggilan telepon, kalian juga bisa langsung telepon dari Apple Watch. Yang penting make sure aja Apple Watch dan iPhone kalian udah terhubung. Untuk SMS juga sama, kalian bisa terima SMS yang masuk ke iPhone dan lihat SMS-nya dari Apple Watch kalian. Bahkan kalau mau langsung balas SMS-nya juga bisa banget. Yang penting sama seperti panggilan telepon tadi, Apple Watch kalian harus terhubung ke iPhone. Nah, kalau tadi itu buat panggilan telepon dan SMS, kalau untuk WhatsApp ada beberapa hal yang perlu kalian tahu. Jadi kalau di Apple Watch, panggilan telepon di WhatsApp itu nggak akan muncul di Apple Watch kalian. Nggak ada notifikasinya sama sekali. Jadi untuk telepon yang masuk di WhatsApp, kalian tetap harus pakai iPhone. Tapi untuk chat WhatsApp itu notifnya bisa tetap masuk dan dibaca dari Apple Watch. Bahkan kalau mau balas chat yang ada di WhatsApp dari Apple Watch itu juga bisa banget. Jadi untuk panggilan telepon di WhatsApp itu tetap butuh iPhone, tapi kalau misalnya untuk chat itu bisa langsung dari Apple Watch. Oh ya, sedikit tips buat teman-teman pas lagi terima panggilan telepon. Jadi kalau misalnya kalian lupa silent Apple Watch kalian terus bunyi atau nggak mau Apple Watch-nya vibrate atau bergetar terus, teman-teman bisa langsung tutup layar Apple Watch kalian seperti ini. Dan nanti walaupun ada telepon masuk, Apple Watch-nya bakal di-mute, jadi nggak ada ringtone dan nggak akan vibrate. Buat nyalain fitur ini ada di setting gestures di Apple Watch dan nyalain aja setting cover to mute. Next, teman-teman juga bisa kontrol iPhone atau iPad kalian langsung dari Apple Watch kayak gini. Jadi kalian bisa buka app switcher, notification center, mau ke home screen juga bisa, dan sebagainya langsung dari Apple Watch. Kalau mau pakai fitur ini, teman-teman tinggal ke setting accessibility, terus cari setting yang namanya control nearby devices. Nanti kalian bisa pilih mau pakai fitur ini ke iPad atau ke iPhone juga bisa. Sejujurnya gue kurang ngerti konsep dari fitur ini sih, karena kalian nggak bisa klik sesuatu. Tapi cuma sebatas buka control center, notification center, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau buat atur media juga bisa dari now playing, lebih gampang lagi. Jadi nggak harus ke setting dulu. Tapi kalau teman-teman penasaran mau cobain fiturnya, kalian juga bisa langsung cobain di setting accessibility. Nah, untuk fitur ekosistem lainnya, teman-teman juga bisa sync foto yang ada di Photos iPhone ke Apple Watch kalian. Ini menurut gue fitur yang kadang bisa dibutuhkan juga loh. Jadi kalau misalnya mau scan barcode dari galeri foto di iPhone, nanti gue bisa tampilin dulu di Apple Watch dan scan-nya pakai iPhone. Secara default, foto yang bakal sync sama Apple Watch kalian adalah foto yang ada di album favorit. Tapi teman-teman bisa atur pengaturan foto ini dari aplikasi Watch yang ada di iPhone. Jadi kalian bisa atur mau sync fotonya atau nggak usah, terus mau tambahin memories, featured, terus kalian juga bisa atur album yang sync sama iPhone itu mau dari album yang mana. Kalian bisa bebas pilih sendiri, jadi nggak harus dari album favorit. Dan kalian juga bisa atur mau berapa foto yang kalian taruh di Apple Watch. Terus kita lanjut lagi, teman-teman juga bisa ketik teks di Apple Watch tapi pakai keyboard yang ada di iPhone. Jadi setiap kali teman-teman klik kotak yang buat ketik teks, nanti iPhone kalian juga ada notifikasi buat keyboard input. Nanti tinggal diklik aja dan kalian bisa langsung ketik dari iPhone. Ini bisa jadi opsi juga buat ketik karena seperti yang kita tahu, keyboard yang ada di Apple Watch itu tetap lebih kecil lah dibandingkan keyboard yang ada di iPhone. Tapi di satu sisi kalau mau ketik di iPhone, kenapa nggak langsung buka aplikasinya aja yang ada di iPhone supaya lebih gampang. Tapi ini bisa jadi alternatif buat ketik teks di Apple Watch kalian. Terus salah satu fitur ekosistem yang sering banget gue pakai di Apple Watch adalah matiin alarm iPhone dari Apple Watch. Karena bunyi alarm di iPhone itu rada nyebelin, jadi biar gak berisik, kalian bisa langsung matiin alarm dari Apple Watch kalau misalnya kalian pakai Apple Watch-nya pas lagi tidur. Cuma hati-hati aja karena gampang banget buat matiin alarm dari Apple Watch, takutnya nanti malah lanjut tidur lagi. Terus buat teman-teman yang belum tahu, kalian juga bisa pakai fitur handoff dari Apple Watch.
Jadi kalau kalian mau lanjutin buka aplikasi, misalnya baca SMS, kalian bisa pakai fitur handoff yang bisa nyambung ke iPhone, iPad, atau MacBook kalian. Fitur ini bisa buat aplikasi bawaan Apple seperti Messages, Calendar, Maps, Apple Music, dan sebagainya. Terus buat Apple Watch dan Mac atau MacBook, kalian juga bisa pakai Apple Watch buat unlock Mac atau MacBook kalian. Jadi teman-teman nggak perlu ketik passwordnya lagi atau Touch ID setiap kali mau unlock, tapi nanti otomatis langsung dibukain sama Apple Watch kalian. Buat pakai fitur ini, teman-teman harus nyalain settingnya dulu di MacBook, ada di bagian Touch ID dan password, dan nyalain pengaturan buat unlock pakai Apple Watch kalian. So, itu dia fitur-fitur ekosistem Apple yang bisa kalian dapetin dari Apple Watch buat device Apple lainnya. Menurut gua kombinasi utamanya tetap iPhone dan Apple Watch sih. Kalau ke iPad atau Mac itu cuma ya sekedar tambahan aja. Kalau buat gua sendiri, gua paling sering pakai fitur matiin alarm iPhone dari Apple Watch, terus juga navigasi Maps, dan fitur Now Playing buat ganti-ganti lagu kalau misalnya pas lagi olahraga. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Menurut kalian Apple Watch itu perlu banget atau enggak? Terus fitur ekosistem apa yang biasanya kalian sering pakai di Apple Watch? Coba share di kolom komentar ya. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai di detik ini. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini dan juga subscribe supaya kita bisa ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Bye!